Dan yang paling sedih menurut saya, salah satu yang paling buat saya sedih adalah bagaimana ini semua ya kemudian diarahkan untuk menghabisi Pak Jokowi dan keluarganya. Ya, ini betul-betul menurut saya luar biasa jahat lah ya. Dan yang hal yang terpentingnya adalah Pak Jokowi nggak punya otoritas apa-apa kalau kita bicara manifest paling tidak ya. Tidak punya kewenangan apa-apa untuk menentukan apa yang dilakukan DPR tadi yang Anda bilang sebagai seperti panik dan seterusnya yang ingin mengeluarkan RUU secara cepat dalam 2 hari. Itu kan nggak ada hubungannya sama sekali dengan Pak Jokowi, bukan atas perintah Pak Jokowi, dan paling tidak ada bukti-bukti sampai saat ini menunjukkan bahwa iya saya disuruh Pak Jokowi untuk melakukan ini. Kenapa tiba-tiba dia yang diserang habis? Tapi makanya ini kalau kita kaitkan ya, kita kan kadang-kadang politik ini kita mengait-ngaitkan ya kan? Walaupun belum tentu benar. Bisa juga benar kan gitu. Misalnya kok tiba-tiba Pak Prabowo itu mengkritik soal intelijen. Jangan ngadu domba, jangan ini, jangan ngurusi rakyat. Ya kan merugikan bangsa negara, itu harus kita dengar baik-baik lagi apa yang dipidatokan. Nah, jangan-jangan ada operasi memang ini MK. Ya kan? Ada operasi. Sehingga kalau sudah kena operasi, dia nggak peduli lagi dengan nilai, dengan aturan. Yang penting ini harus diambil keputusan. Ya kan gitu. Sama kayak misalnya operasi Mossad, operasi CIA. Nggak ada lagi itu aturan PBB, aturan apa, pokoknya lakukan. Karena sudah operasi intelijen. Nah, ini artinya apa? Anda menduga atau berdasarkan apa yang dikatakan oleh kalimat-kalimat soal intelijen itu, jangan-jangan keputusan MK itu adalah sesuatu yang memang menjadi bagian dari sebuah orkestrasi. Ya, bisa jadi. Yang namanya politik kan kemungkinan macam-macam. Kita kan nggak bisa bilang pasti. Bisa kan juga yang di lapangan yang tadi diorkestrasi kan. Ya bisa yang dimanapun. Tapi kalau yang di lapangan itu kan itu dampak, akibat. Tapi kan kita bicara sebab nih. Ya kan? Diajukan bulan Mei. Diputuskan pada momen begini. Kan dicari. Apa ya sebabnya? Misalnya saya kepala polisi, Bung Ade. Bung Ade ini sebagai penyidik. Ya kan? Saya komandan. Saya panggil Bung Ade. Coba kamu periksa dulu itu. Wah, bersih, Pak. Kamu itu penyidik. Kok bersih? Ya kan? Coba kamu cari, pasti ada salahnya, nggak mungkin. Ya kan? Akhirnya kalau si ini tertekan, misalnya dicari-cari, cari. Nah, ini kan gitu juga. Karena ada satu operasi besar gitu kan, yang MK nggak bisa menghadapi ini karena terlalu besar barangkali barangkali ini sekali lagi barangkali mungkin kita tidak menuduh. Iya kan? Nah, tiba-tiba ada operasi ini dicari lagi sama MK misalnya ya. Apa yang bisa membuat kita mengeluarkan sesuatu yang berkaitan dengan pilkada ini? Ada nih Gelora ajukan gitu loh. Tapi dia sadar juga. Tapi kan nggak ada itu, udah kita bikin aja lah. Pokoknya Gelora pernah ngajukan gitu. Dengan alasan ultra petitum. Nah, itu kembali ke apa yang Anda sampaikan tadi, Bang. Sayangnya kita nggak dengar. Ini kan ada 9 orang nih. 9 orang itu pendapatnya apa saja mengenai ini kita nggak tahu. Nggak pernah diungkapkan. Siapa yang setuju, apa 9-9-nya setuju atau apa kan gitu. Lucu sekali nih. Betul. Dan satu lagi sebetulnya, bahkan saya sempat mendapat penjelasan bahwa ada seorang ahli hukum yang menyampaikan kepada saya bahwa keputusan yang kedua, kalau yang tadi kan yang pertama ada 2 keputusan Mahkamah Konstitusi ya. Keputusan kedua yang menurunkan usia itu, menetapkan bahwa usia itu ditentukan pada saat dipelantikan. Dipelantikan itu sebetulnya juga bermasalah. Kenapa? Karena itu adalah sebuah aslinya kan peraturan KPU. Peraturan KPU itu bilang bahwa itu pada saat
pelantikan, bukan pada saat dia ditetapkan. Itu kan kemudian diajukan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menetapkan bahwa pada saat pelantikan. Bukan yang pada saat pengukuhan. Pengukuhan sama pelantikan sama nggak? Sama dong. Oh sama. Kalau gitu gini. Yang sekarang jadi masalah itu kan begini. Semula KPU itu mengatakan usia itu ditentukan pada saat penetapan sebagai calon. Ya, yang adalah sekarang. Ya. Itu diajukan oleh mahasiswa ke Mahkamah Agung. Karena yang digugatkan adalah sebuah peraturan KPU. Oke? Ini diajukan kata Mahkamah Agung bukan pada saat dia ditetapkan sebagai calon. Dia 30 tahun pada saat nanti kalau dia ditetapkan sebagai pemenang. Ya. Itu keputusan Mahkamah Agung. Nah, ini yang tiba-tiba saja diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Memang memperoleh judicial review dari pihak tertentu yang minta agar ini diubah. Tapi sebetulnya kata si ahli hukum ini, begini loh, keputusan Mahkamah Agung itu yang menyatakan bahwa 30 tahun itu pada saat dia diangkat sebagai dilantik. Itu sudah ditetapkannya dalam sebuah keputusan yang berbentuk lembar negara. Jadi keputusannya sudah sah sebagai sesuatu yang berlaku karena ada di lembar negara. Nah sekarang tiba-tiba saja Mahkamah Konstitusi mengambil sebuah keputusan yang menganulir apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Dan itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak logis. Boleh nggak secara hukum? Boleh nggak secara hukum? Kalau menurut dia nggak boleh. Kan ini Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. PKPU urusannya di Mahkamah Agung, bukan di Mahkamah Konstitusi. Nah ini Mahkamah Konstitusi membatalkan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dan sudah termuat dalam sebuah lembar negara. Menurut dia itu nggak boleh. Nah ini yang sebetulnya menjadi masalah kedua. Sehingga pertanyaan saya bertambah yang kalau ngikuti logika Anda nih, there must be something wrong dengan keputusan MK. Atau kita menduga bahwa ada kepentingan politik tertentu di belakang keputusan MK berkaitan sama threshold. Tambah satu lagi, ada operasi tertentu. Ada operasi tertentu. Nah ini semakin diperkuat nih kesimpulan atau dugaan lah ya bahwa ada operasi tertentu ini karena ternyata nggak cuma soal threshold tapi juga soal usia. Yang usia ini pun harusnya dipertanyakan keberlakuannya. Ya, karena sudah disahkan oleh MA. Pertanyaannya apakah MK bisa membatalkan MA? Kan? Harusnya nggak boleh kata dia ya. Nah saya nggak tahu ini ahli-ahli hukum boleh berpendapat di sini. Tapi ini kan memang secara langsung yang terkena dari keputusan si MK yang membatalkan keputusan MA itu adalah kepada anaknya Pak Presiden. Ini menjadi nyambung nih fakta ini dengan teori tentang there must be something. Pasti ada sebuah kekuatan yang berusaha mengarahkan agar bukan cuma soal threshold, tapi persoalannya adalah ini bisa ditimpakan kepada Pak Jokowi. Dan terbukti sekarang memang setiap hari kita masih terus mendengar nih. Ganti Jokowi, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi karena dinasti politik bla 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 yang sebetulnya tidak ada hubungan sama sekali sama threshold. Jadi ini adalah sebuah bagian dari sebuah cerita kisah misteri yang bisa kita tulis nantinya. Benar. Dan itu memang harus ada investigasi ya. Harus ada investigasi. Nanti mungkin setelah hakim-hakim MK ini berhenti, ya kan? Atau bisa ada orang yang bocor alus mungkin, yang Tempo bocor alus, mau menyelidiki apa yang terjadi di MK. Coba ke situ ya. Kita minta ya ke bocor alus nih. Nah, kita minta bocor alus. Kan bocor alus biasanya punya sumber-sumber informasi yang nggak kita ketahui. Masing-masing podcast itu kan memang ada kerjanya. Dan khusus untuk ini
persoalan putusan MK ini kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah ini tugasnya bocor halus. Bocor halus. Ya. Oke Bung Ade. Oke, terima kasih. Lama-lama kita pun kalau kita terus diskusi bisa bocor. Dan mulai ada dugaan sebetulnya Zulfandin dan Ade Armando itu siapa sebenarnya. Mulai ada bocor halus mengenai kita. Ya. Nggak apa-apa. Biarin aja lah. Kan makin populer kita. Terima kasih. Oke Bung Adi, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu. Ngobrol-ngobrol kita santai sekali. Memang begitulah layaknya podcast. Ya. Jangan terlalu serius, tapi bisa juga menghibur ya. Ini serius sekali. Ya tapi kan cara kita menyampaikannya kan dengan menghibur. Iya, mudah-mudahan ya. Yang ada orang malah marah nih sekarang nonton. Oke. Ada yang marah, ada yang senang. Iya. Ya kan, ada yang netral. Iya. Biasalah Bung Adi. Oke. Yang penting kita. Tapi kebenaran memang harus disampaikan. Kebenaran harus diungkapkan. Jangan salah. Ini ada risiko loh buat kita berdua ya. Tentu saja. Cuman saya rasa memang saya senang bahwa Anda merasa merasa ini layak kita bicarakan. Ini perlu disampaikan kepada publik. Mungkin juga kita salah kan? Mungkin nanti setelah ada investigasi itu ditemukanlah penjelasan yang membuat kita merasa oh itu sebetulnya tujuannya Mahkamah Konstitusi. Mereka memang sangat mulia ya gitu ya. Kan mungkin aja. Tapi sekarang kita nggak tahu. Nanti akan diungkapkan lah. Biasa kalau mereka tidak lagi duduk di situ, ketika di interview kita panggil, ya kan dia akan ungkapkan yang sesungguhnya apa terjadi. Kondisi batinnya, suasana batin yang dia hadapi itu apa. Ya kan masing-masing anggota MK ini kan ada suasana batin yang ada 9 orang loh. Ya yang dia hadapi gini. Ya kan. Nah ini yang menurut saya memang harus terungkap. Ya. Diungkap itu bukan untuk memojokkan siapa-siapa, untuk menjadi pelajaran bagi hakim MK berikutnya. Iya. Mungkin lebih muda-muda lagi ya. Ya. Begitu Bung Adi, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.